Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalam neraka jahanam dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya serta Allah akan memberikan azab yang sangat besar baginya. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga, Cahaya Hati News dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada berita fakta terkini yang menyampaikan kebenaran, yang terus menyampaikan tentang fakta-fakta dan selalu bersyariat kepada kalam baginda Nabi Muhammad. Kul al-haqqu law kana mura. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun engkau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun engkau harus berada di balik jeruji besi. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Cahaya Hati News hari ini yaitu mengangkat tentang berita yang sangat-sangat berharga buat seluruh umat. Apa berita tersebut? Dilansir dari Detik News. Di depan Jokowi, Amin Rais dan kawan-kawan TP3 ingatkan soal ancaman neraka jahanam. Masya Allah. Selasa 9 Maret 2021 pukul 14 WIB. Jakarta, tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI yang dikomandoi oleh Bapak Amin Rais meminta pemerintah menegakkan aturan dengan adil. Amin Rais dan kawan-kawan juga sempat mengingatkan soal ancaman neraka jahanam saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Subhanallah, luar biasa Bapak Amin Rais. Beliau menyampaikan pesan yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpinnya, ya, agar supaya semua yang menguasai negara ini, yang memimpin negara ini, agar betul-betul menjalankan amanat sesuai dengan syariat Islam, insyaallah. Apa yang terjadi? Beliau sampaikan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 93. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalam neraka jahanam dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya serta Allah akan memberikan azab yang sangat besar baginya. Masya Allah, luar biasa. Isi pertemuan Amin Rais dan kawan-kawan dan Jokowi itu disampaikan oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD dalam konferensi pers yang dilaksanakan, yang disiarkan akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa 9 Maret 2021. Mahfud mengatakan Amin Rais dan kawan-kawan menyampaikan soal penegakan hukum yang adil dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, harus ada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan perintah Allah bahwa hukum itu adil. Yang kedua, ada ancaman dari Tuhan kalau orang yang membunuh mukmin tanpa hak, maka ancamannya neraka jahanam, ujar Mahfud. Mahfud mengatakan TP3 yakin kasus tewasnya Laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka ingin kasus tersebut dibawa ke pengadilan HAM. Kemudian diurai apa yang terjadi. Pertama, 7 orang yang diwakili oleh Bapak Amin Rais dan Pak Marwan Batubara tadi mereka menyatakan keyakinan telah terjadi yang pertama pembunuhan terhadap 6 Laskar FPI
dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat. Itu yang disampaikan kepada Bapak Presiden, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan pertemuan tak berlangsung lama. Pertemuan juga disebut berlangsung serius. Pertemuan berlangsung tidak lebih atau tidak sampai 15 menit. Bicaranya pendek dan serius. Hanya itu yang disampaikan oleh mereka, bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 laskar FPI itu meninggal, ujar Mahfud. Dalam pernyataan sikap TP3 yang diterima Detik.com, Amin Rais dan kawan-kawan mengatakan 6 laskar FPI telah dibunuh secara kejam. Mereka menilai ada extrajudicial killing oleh aparat negara. Polri memang telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Selain itu, Komnas HAM menyatakan telah terjadi pelanggaran pidana biasa. Akan tetapi temuan kami menyatakan pembunuhan tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, kami menganggap kasus ini masih dari penyelesaian yang sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pernyataan sikap TP3. TP3 mendesak pemerintah memproses kasus tersebut. Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kami mendesak kasus ini segera diselesaikan secara tuntas, transparan, berkeadilan agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintah ini. Lanjut pernyataan tersebut. Maka ditanggapi oleh Bapak Mahfud MD ketika dalam penyampaiannya, apa yang disampaikannya bahwa ini minta bukti tidak hanya sebesar keyakinan saja. Bukti yang pertama seharusnya TP3 sampaikan kenapa tempat terjadinya TKP kilometer 50 dipugar, digusur, dihabiskan, diratakan dengan tanah, dan kemana para pedagangnya. Bukti yang kedua, tunjukkan foto-foto daripada almarhum, video-video daripada almarhum saat dilakukan oleh tim forensik, ya, atau tim yang memeriksa tubuh daripada mayatnya almarhum yang begitu dahsyat, tembakan di dada, luka di mata, kepala berdarah. Itu jadi buktinya Pak Mahfud. Bisa ditunjukkan rekamannya. Kan sudah ditunjukkan rekamannya oleh Mata Najwa dan beberapa media-media yang lainnya. Maka oleh sebab itu, jangan tutup mata, jangan tutup telinga, buka semuanya, sampaikan semuanya, fakta-fakta dan kebenarannya sesuai dengan berita hari ini. Kami sampaikan kebenarannya, silahkan Anda yang menilainya. Qul al-haqqu law kana mura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.